seru banget hari ini kita kedatangan pasangan terfenomenal se-GBI Jalan Ketik dulu dong. Siapa lagi kalau bukan Coach Adi Suryawan dan Mrs. Ibu Lydia Kanjeng Selatan. Kedua, Bi, yang sakit hati. Iya. Belum mau jemput aja, saya udah dipanggil sama kakak komselnya. Adi, hari ini kamu jangan ngajakin Lydia, ngajak pulang. Astagfirullahaladzim. Kakak komselnya ikut campur. Jadi ditolak secara halus sama kakak komsel Tapi ya. itu bagusnya berkani kan itu kan Ya. nggak selalu enjoy ya, nggak selalu enak-enak terus gitu loh. Pasti ada masa-masanya kita nggak enak empet nih sama orang nih. Iya. Kenapa dulu saya menikah sama dia? Kenapa saya Itu milih? ada perasaan itu? Ada, pernah Kok ada? gitu. Ada pernah. Tayangan motivasi dan inspirasi isinya Keting Podcast. Keting Podcast, hidup untuk bersaksi, berbagi kasih selamanya. Keting Podcast, Keting Podcast, tayangan inspirasi dan motivasi isinya Keting Podcast. Keting Podcast, ini kepo kepo kepo. Keting Podcast, kepo kepo kepo. Keting Podcast. Selamat datang di Keting Podcast. Yeay. Kita udah masuk di bulan Februari, tidak berasa Bapak Saudara. Kemarin Bapak Saudara udah nonton belum Kepo 2026? Ya, kalau belum nonton bisa check it out dulu ke deskripsi kita. Nonton dulu podcast yang sebelumnya karena itu seru banget ya. Itu podcast yang memberitahu kita fokus ke gerakan gereja kita tahun ini. Dan podcast kedua ini adalah follow up-nya. Seru banget hari ini kita kedatangan pasangan terfenomenal se-GBI Jalan Ketik dulu dong. Siapa lagi kalau bukan Coach Adi Suryawan dan Mrs. Ibu Lydia Kanjeng Selatan. Ya. Gawat. Ada coach di depan dan ada miss. Nah, coba dulu dong kasih tahu kita semua nih kepoers apa sahabat kepo, kesibukannya lagi apa sih Ko Adi sama Lydia? Ko Adi dulu nih kayaknya. Kita sering ketemu ya. Iya. Di jalur setan itu kan. Jalur setan. Jalur dewa. Iya, itu habis ngajar berarti. Mau pergi kadang-kadang, terus habis ngajar. Kok ketemu Abi biasa habis ngajar itu. Habis ngajar. Iya. Oh, kadang mau pergi juga. Iya, mau pergi. Sebelum pergi izin istri tapi. Enggak mana bisa izin. Enggak dong, enggak izin. Enggak izin ya, tetap Enggak, pergi aja ya. Pergi aja. Jadi ngajar apa kok? Badminton. Muridnya Ah, puluhan, ratusan, ribuan? waduh, enggak lah. Bisa dihitung dengan tangan jari. Tapi Ko Adi emang udah ada sertifikat ngajar gitu ya? Enggak ada. Oh enggak ada. Berarti Nggak ada. gimana nih muridnya? Hah? Otodidak ya? Itu Banyak muridnya ya? Bakat. gara-gara ini, Ko Gunawan. Kohe? Kohe. Iya. Kohe awalnya emang main Kohe. badminton? Waktu zaman ini COVID. COVID kan nggak boleh olahraga tuh anak-anaknya. Ya. Nah, terus dia bilang, Di, anak gua lu ajarin badminton, Di. Nah, terus dia bilang, ya udah boleh dah. Nah, Oh, dari... belajarnya di Kometa hari itu. Ya. Nah, hari itu si Gunawan videoin. Hmm. Videoin, dimasukin ke grup murid. Ada yang nyangkut. Oh, iya. Emang segala sesuatu udah rencana Tuhan. Amin. Rohani banget tiba-tiba ya? Ini efek komsel koboy nih kayaknya, Iya, Bapak Saudara ya? Iya dong. Oh, jadi dari awalnya ngajarin Sebenarnya anak-anak. nggak kepikir saya mau jadi coach. Iya. Tapi puji Tuhan sekarang dapat Pas di gelar. Ya? Kometa itu ada klub, salah satu ada klub Klub badminton. Nah dia mungkin lagi corona kurang pelatih kali ya. Ya. Dia panggil saya, coach bisa Udah- bantuin saya udah nggak?" coach tuh awalnya Iya. tuh. Saya bilang baru latihan hari ini, udah saya pede aja. Iya. Yang penting mah pede dulu Iya, ya. yang penting pede aja ngeliat saya galak kali. Nah, Ngelihatnya yakin bukan? Iya, Smash-nya- yakin gitu. Smash-nya bagus. Terus dia bilang, Penampilannya sporty, Nah. perutnya doang. Jadi awalnya gara-gara ngajarin anak-anak, Iya. sekarang ngajarin tata-tata sosialita pik ya? macan ternak, Macan ternak. Apa tuh singkatan dari? mama cantik antar anak. Wih. Oke, itu kesibukannya Ko Adi ya. Yang lain apa? Kana sama Om Boy. Kanannya Rabu Kamis Jumat soalnya. Iya. Gimana? Kanannya Rabu Kamis Jumat. Rabu sama Iya. siapa?
Cowboy. Kamis, Sama Robi. Robi. Iya. Jumat. Kalau ada Nebeng. makanan. Pantesan tadi omongannya jadi lebih rohani. Ya. Dengar firmannya udah gak ngantuk lagi. Ngasih ngantuk. Terus terakhir setelah dengerin firman yang ibadah intergenerasi kasih saya kopi loh Ko Adil. Saya tanya dalam rangka apa? Mempraktikkan firman katanya. Luar biasa loh Ko Adil loh. Kalau Cilidia Ibu Kanjeng Selatan, kenapa Ibu Kanjeng Selatan? Nggak tahu kenapa Karena dikasih Cilidia ini gelar. sering banget ke pantai selatan kayaknya. Iya harus setiap tahun ya. Kita mesti ini apa namanya? Sungkeman. Sungkeman. Enggak. Oh jangan-jangan berkatnya minta dari Kenapa? Kesibukannya Ci? Sibuknya ya biasalah ya ngajar sebagai guru dari Senin sampai Minggu, balik lagi ke Senin. Gimana? Senin sampai Minggu. Senin sampai ngajarnya. Minggu. Iya. Itu bukan sampai sih, itu Pagi sampai semuanya. malam. Iya semuanya. Setiap hari itu bukan Setiap Senin hari. sampai Sabtu, Minggu libur. Kan gitu biasa kan? Iya. Oh liburnya pas lagi anak-anak libur. Anak-anak sekolah libur ya libur. Oh, oke. Berarti dari setiap hari itu dari jam berapa sampai jam berapa? Aduh, Ini biar sahabat kepo pada tahu nih. jangan diikutin kali ya. Supaya mereka ini gridnya Oh, timbul gridnya gitu ya. timbul. Supaya mereka punya Iya. daya juang yang tinggi ya. Kalau dari sekolah sih jam 7 ya masuknya. Selesai Yes. ngajar les setengah 10 jam 10 malam. Dari jam 7 pagi sampai Iya. jam 10 malam. Bapak Saudara, ya memang kita diberkati oleh Tuhan. Tapi ibu ini adalah salah satu contoh. Tapi makanya jangan diikutin. Kenapa? Mesti mungkin nggak tahu ya, mungkin berkat aku lewat itu. Mungkin iya. yang lain bisa. Tapi tetap ngajar. berkana. Berkana tetap. Tetap melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Ketua sumber daya pelayan Bapak Saudara ya. Bayangin 7-10, kapan mikirin pelayanannya? Di sela-sela dong. Oh, di sela-sela. Iya kan kalau di Oh, sekolah iya. nggak Oh, dia full. konsisten. Kita aja kemarin callingan setengah jam loh itu. Saya lihat Iya. 38 menit. Oh, Ngomongin iya ya? siapa ya? Konsisten kalau dia. Luar biasa ya. Ini dua orang sibuk tapi menyempatkan diri datang ke podcast ini. Karena ini bulan Februari Bapak Saudara, kita mau bahas tentang love story. Iya, coba kasih love-nya Kayaknya dulu mau dong. dikorek-korek nih ya. Kasih love-nya dulu dong, kayak itu dong. Ini thumbnail ya. Bukan begini. Itu saya nanti. Oh nanti ya. Yonggi baru bulan ya. ini. Bulannya Tapi sebelum kita masuk ke percakapan yang lebih dalam, mungkin nanti akan ada tangisan atau ada penyesalan, kita nggak tahu. Nah, kita mau main games dulu nih dari tim panitia, tim media yang udah meeting seharian, udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan jawab Kok cepat ini. ini. Nggak dikasih sih pertanyaan. Dia kan jawab cepat. Kalau Oke, dikasih oke. jawab mikir itu beda. Nah, jawab cepat ini nggak ada hitungan, Benar atau salah? nggak ada benar atau salah. Jadi jawab cepat. Contoh ya, contoh. Pro perceraian. Jawab cepat. Iya atau tidak? Oh, 1, 2, 3. tidak. Nah, itu contoh aja. Barengan gitu. Iya, barengan. Oh, jadi Tunggu jawabannya iya dan 1, 2, tidak. 3 ya. Jawabannya cuma iya dan tidak. Nah, nanti saya kasih beberapa opsi. Oh, oke. Misalnya dijodohin atau cari sendiri. 1, 2, 3. Ah, gitu ya. Oke. Ya, ke-spill nih pertanyaannya. Oke, kita mulai ya Bapak Saudara ya. Dijawab cepat ya. Special edisi love story-nya Ko Adi sama Cilidia. Yang pertama, siap-siap ya. 1, 2, 3 baru jawab ya. Menikah untuk bahagia, iya atau tidak? Menikah untuk bahagia, iya atau tidak? 1, 2, 3. Tidak. Iya dong. Pertanyaan pertama sudah berbeda. Kita lanjut dulu, baru kita korek nanti ya. Menikah sama teman atau menikah sama yang baru kenal? 1, 2, 3. Baru Baru kenal. kenal. Dulu baru kenal? Bukan teman sih yang pasti. Oh, musuh. Sempat jadi musuh gak sih? Enggak ya? Enggak. Oh, jadi sempat musuhan? Enggak. Enggak. Lanjut ya. Dijodohin atau cari sendiri? 1, 2, 3. Cari sendiri sendiri. dong. Mantap. Family time atau couple time? 1, 2, 3. Family Couple time. time. Kelihatan ya yang family. Kok Adi lebih mau ngedet sih. Iya. Berarti tolonglah sisain waktu sedikit. Oh, dia kurang waktu bener ya. Lanjut. Rumah sendiri atau bareng mertua? 1, 2, 3. Rumah Rumah sendiri. Ini gampang nih jawabannya. Kok tunggu 1, 2, 3 baru jawab Oh, kok. iya, iya. Dinner romantis atau adventure trip yang menantang? 1, 2, 3. Dinner. Adventure. Ah, udah beda Bapak Saudara. Karena ada trauma ya di
Di Kawaijen ya. Iya. Saya udah Iya, pernah iya. dengar ceritanya itu ya. Si Lydia sukanya adventure trip. Kalau tidur lampu mati atau nyala? 1, 2, 3. Lampu mati. Iya. Dua-duanya mati. Uang simpen sendiri atau digabung? 1, 2, 3. Simpen Sendiri. sendiri. Baik, Bos. 1, 2, 3. Belum ya? Apa yang mau dijawab nih? Saya error. Minta maaf atau minta izin? 1, 2, 3. Minta maaf. Izin. Sejauh ini gimana? Izin dulu. Lebih sering minta maaf apa minta izin kok, Adi? Minta maaf. Jadi terbukti ya. Iya. Oke. Nah, siapa yang lebih galak? Ini langsung main tujuk-tujukan ya. 1, 2, 3. Udah saya dah. Oh, Adi lebih galak ya? Iya. Kalau di rumah lebih galak. Lebih galak. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan di sini kayak di jemaat aja ya. Tim media kepo. Oke, itu Ini jawab mau minum cepat. nggak jadi? Iya, mau minum nggak jadi. Ada lagi nih pertanyaannya. Enggak, udah cukup ya. Oke. Ya itu tadi ini aja, buat pemanasan aja gitu ya. Tadi menikah untuk bahagia, iya atau tidak? Ada beda pendapat gitu. Tadi kok Adi jawab iya untuk bahagia, si Lydia bilang enggak, itu dulu aja. Ayolah. Kenapa si Lydia bilang tidak? Karena kalau misalnya kita menaruh kebahagiaan sama orang lain, jangan-jangan kita nggak bahagia nanti. Jadi ya, yang penting kita merasa bersyukur dulu aja lah diri sendiri, kita bahagia dulu, baru kita menikah. Tapi Dulu- sayangnya dulu nggak begitu, karena kan berubah ya, pola pikir juga berubah, segala sesuatu jadi berubah. Kalau Kita dulu punya mungkin- nilai baru gitu Iya ya. betul. Kalau sekarang sih aku mikir harusnya kita menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Karena kalau kita menikah mencari kebahagiaan, ntar kalau nggak ketemu gimana? Betul. Gitu. Sekarang Coach Adi, coba pertanggungjawabkan jawaban. Kenapa menikah untuk bahagia? Kalau nggak bahagia ngapain menikah? Iya. Tapi bahagia pernikahan gue. Iya. Iya kalau nggak bahagia ngapain kita harus menikah? Mendingan jadi jomblo sendiri. Lebih bahagia jomblo apa menikah? Siapa? Iya ke Saya Kalau- kan, nah kamu dulu. Ya kamu lah. Dia mau nyontek jawaban kayaknya. Mau ini nyontek nggak ada di jawaban skrip nih. ya? Oh ada ya kayaknya ya di Ada. skrip ya. Apa ya pertanyaannya tadi? Lebih bahagia jomblo apa menikah? Kalau misalnya sekarang kan kita nggak tahu ya, maksudnya saya nggak bisa comparing nih. Dulu saya akan bakalan lebih bahagia jomblo atau menikah karena saya nggak bisa paralel untuk menjalankan keduanya gitu. Oke. Jadi ya sekarang kan sudah menikah. Jadi saya menikmati aja lah, mensyukuri lah gitu. Menikmati aja. Ya. Kalau Kak Adi lebih bahagia mana kok? Ya kalau bahagia sih pasti orang di mana-mana ya lebih enak sendiri ya. Biasanya ya. Ya cuman kan orang itu kan ada waktu kecil, dewasa, mesti merit gitu. Ya udah kita hadapin gitu kehidupan gitu. Punya bahagianya sendiri-sendiri ya Iya. di setiap musim. Tadi kan Kak Adi bilang orang-orang di mana sendiri bahagia, tapi menikah juga tadi kan untuk bahagia juga. Iya. Kak Adi. Kayak sekolah aja kan ada TK, SD. Masa kita nggak mau kuliah gitu atau nggak mau SMA? Iya, Kan bener ada sih. waktunya kan. Tapi happy-nya di setiap musim itu ya, di Iya. setiap jenjang itu tetap happy ya, tetap Nikmatin bahagia. aja. Ya. Wis, ini ada satu kata yang sama dari tadi mereka ucapkan, nikmatin, aja. Nikmatin aja. Iya. Emang kenapa? Nggak nikmat? Karena kalau misalnya nggak apa Jadi dalam beban. iya maksudnya pernikahan itu kan Ya. nggak selalu enjoy ya, nggak selalu enak-enak terus gitu loh. Pasti ada masa-masanya kita nggak enak empet nih sama orang nih. Iya. Kenapa dulu saya menikah sama dia? Kenapa saya Itu milih? ada perasaan itu? Ada, pernah Kok ada? gitu. Ya ada pernah. Pernah. Nah, bagaimana cara menghadapi itu? Terima aja. Kan kita Acceptance. iya. Ya kalau kita nggak, maksudnya gini, jangan terlalu menuntut. Karena kita udah memilih satu keputusan. Ya kan dulu kan kita pacaran kan taunya nggak semuanya kan. Lambat laun kan waktu kita tahu gitu pasangan kita kekurangannya ini atau apa gitu. Ya terima. Masa kita mesti kalau pacaran putus gitu, cerai gitu. Kan enggak dong. Kan enggak dong. Wih, berarti itu satu prinsip yang dipegang oleh Iya. pasangan di depan kita ini. Luar biasa dong. Tepuk tangan dulu dong. Kalau dari Ya. Cici? Sama, kalau menurut saya kita harus terima gitu. Jadi itu maksudnya salah satu tanda kedewasaan kita kan ketika kita mau menikah, itu kan keputusan
menurut Seumur saya hidup ya? iya seumur hidup, selain menerima juru selamat ya. Hmm. Pernikahan itu menerima pasangan kita itu kan satu keputusan yang kita buat secara serius dan sadar gitu sebagai orang yang dewasa gitu. Jadi kalau kita sudah menikah, sudah terima, ya udah baik buruknya ya terima, benar. Iya, tadi kan soal ngomong menerima, tapi menikmatinya gimana sih? Menikmatinya Ah. nah ngomong lebih gampang. Iya, kan bisa kita daripada- terima empet masih Iya, empet gitu. benar. Ya udah diterima, tapi menikmatinya gitu. Menikmatinya ya sama kayak mungkin siklus hidup lah ya, maksudnya ada up and down gitu. Meskipun kita sendiri pun pasti kan ada perasaan-perasaan juga, kadang-kadang bisa ketemu kejadian-kejadian yang kita nggak bisa nikmati Yeah. gitu kan. Itu juga harus kita nikmati waktu kita jomblo. Sekarang kalau kita menikah pun ya pasti akan ada hal-hal yang bikin kita jadi empet nih, kesel nih gitu. Nah, Cara menikmatinya? cara menikmatinya adalah kita jangan buru-buru ambil keputusan. Ya, dalam kondisi kita lagi marah, lagi kesel gitu. Lebih baik kita berdiam diri dulu. Ya, salah satu cara menikmatinya kita diam diri dulu aja, berdiam diri sambil merefleksi dulu aja gitu. Aduh, salah di mana ya? Gimana cara kita komunikasiinnya ya? Cara kita hadapinnya ya gitu. Jadi itu sih, terus sama mencoba untuk bersyukur lah gitu. Terus selalu ingat komitmennya kita. Jadi itu lebih ke menikmati prosesnya ya. Betul. Sambil pijat refleksi tadi katanya. Oh bukan. Oh Iya, refleksi itu pijat maksudnya refleksi kayaknya ini ya. merenungkan diri ya. Iya, Bukan pijat refleksi iya, ya. iya. Pantesan nikmat orang sambil dipijit. Sambil riding. Sambil riding. Ah itu mungkin salah satu cara menikmati. Pernah gak riding pas lagi marahan? Riding itu touring ya? Di Mungkin motor marahan. Marahan iya. Marahan di motor sering. Iya. Debat. Oh debat. Iya. Pakai petok ya debatnya ya. Iya, Iya. karena kalau nggak pakai petok kan angin Enggak doang tuh. juga. Pernah juga ya. Pernah Mas, juga. kan? Nggak pakai pektok pernah. Pernah juga. Jadi saking udah. Nah, tapi salah satu hal yang bagus juga ya dari touring ya, Iya. touring berdua sama pasangan. Yes. Itu juga bisa makin mengenal juga gitu. Dari nggak usah banyak gimana ya ceritaannya gitu, nggak usah, tapi dengan melalui perjalanan aja kita maksudnya jadi bisa tahu cara dia menghadapi masalah gitu. Terus gimana cara kita berkomunikasi gitu. Nah ini pas banget masuk ke pertanyaan nih. Dulu emang No. kenalnya pas touring? Kagak. Dulu gimana kenalnya? Siapa Nah. dulu? First move-nya siapa? Ayo. Siapa yang duluan? Saya. Ko Adi. Ini ada cerita love Ayo story. coba love story-nya China, nih. China Gimana love nih? story. Saya bukan CEO Panjang ya. ini, panjang ini. Iya, sikatin dikit, sikatin. Kita podcast masih mau sejam nih. Nanti jemaat gak nonton nih. Gimana pas kenal awal-awal kok? Ya saya pas itu kan dulu saya kan nggak pernah ke gereja, diajak koko saya naik sepeda. Itu pun kelas 2 SMP ya kalau nggak salah. Nah, ngeliat dia. Gitu. 2 SMP ngeliat si Lydia. Dia pasti lebih kecil. Oh lebih kecil, berapa tahun? Kamu Jadi. kelas 2 SMP nggak salah. Iya tuh. Kamu, SMP. aku ketemu kamu SMA. Oh. Ngeliatnya Oh, SMA. ngeliatnya. Iya, saya udah dari 2 SMP udah gereja sini. Oke, udah gereja sini dari Iya. 2 SMP. Iya, dia Ngeliat si Lydia pas. Saya SMA, mungkin dia SMP. Iya, SMP 2 apa SMP 3. Bedanya berapa tahun? 2 tahun. Oh 2 tahun. Iya. Wih, saya lumayan amat nih. Lumayan gimana tuh? Lumayan dalam segi apa? Ya, lumayan cantik lah gitu. Ah. Nah, gitu. Cantik dulu dilihat, terus Udah gitu. saya kira ada kelanjutannya. Cantik terus punya nilai hidup yang tinggi Oh, kan belum misalnya. kenal, belum punya kenal. karakter. Oh, Kan belum belum kenal. kenal, kan. Tapi dulu first impression ngelihatnya cuma cantik doang. Iya. Saya Itu pada saat apa? So pede aja saya. Pada saat apa ngelihatnya? Pelayanan kah? Si Lydia lagi pelayanan? Oh Si enggak Lydia- dong, dia mah jemaat baru. Oh ini Iya. cuma baru. Iya. Jadi koko dulu yang masuk Dia gereja. ngelihat dia. Kan dulu remaja tuh kalau pulang kan ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, gitu iya. kan. Iya, ngobrol gitu. Oh di situ. Iya, iya. Pantesan sekarang jadi TVC hati ya. Dari dulu pulang ngobrol-ngobrol. Ngobrol gitu Ya, ngeliat. dulu dapet istri ya, soal Nggak zaman kayak sekarang dapet apa lagi? pulang misalnya gitu. Kalau umum kan pulang-pulang kan. Ah. Kalau dulu kan ngobrol lama gitu. Ya, sekarang kan koko TVC hati bisa dong. Iya, diaktifin. kebaktiannya lama lagi dulu. Oh dulu lebih lama ya? Ih, banyakan ininya. Apa embel-embelnya. Jadi after kebaktian tuh Lama, kan lama. remaja. Iya, remaja. ya. Iya. Oh remaja ini konteksnya Iya, ya. remaja. Kalau sekarang kan kita kan umum pulang karena ada badai. Ya, tapi sekarang Tapi saya beraniin diri, Bi. Beraniin diri. So, gimana nih cara kenalnya nih? Ya, so, saya di depan pintu dekat gerbang. Gerbang situ. Dulu Oh, kan begini, bangunan gerbangnya lama, dua. bangunan Dulu kan lama. gerbangnya Iya. dua begitu. Iya iya. Nah,
mau dianterin pulang nggak? Oh, Ya. jadi dari anterin pulang. Dia takut ngeliat saya, rambutnya gondrong, Saya pernah lihat itu foto. terus Saudara. cemong lagi. Kalau ada fotonya boleh ditampilin, kalau di gondrong nih. Iya, takut dia pasti. Terus naik motor, suara bebek gitu. Iya. Tapi Cilydia mulai tertariknya pada saat Ko Adi apa? Kan Oh, tadi enggak. Ko Adi kan banyak cara kan? Oh, Enggak tertarik. Nggak tertarik. Terus nggak, saya yang kedua Bi, yang sakit hati, Iya. belum mau jemput aja, saya udah dipanggil sama kakak komselnya. Heeh. Adi, hari ini kamu jangan ngajakin diri ngajak pulang. Astagfirullahaladzim. Kakak komselnya ikut campur. Jadi ditolak secara halus sama kakak komsel Tapi ya? kayaknya. itu bagusnya berkana. Itu bagusnya berkata. Iya, jadi Dijaga kan ya? dijaga, Iya, betul. sama Karena saya penjahat masih gitu. di bawah usia loh. Saya kan masih Masih kecil SMP. lah. Kamu bukan jalan sama aku akhirnya. So, Saya boleh langsung keluar dari ruangan ini gitu ya? Dijaga ya? iya, Emang Cici bilang apa ke ketua komsel? takut kali dia. Iya, saya bilang ini ada orang yang suka nanyain terus nih, mau diantar pulang nggak? Saya risih gitu. Iya, terus dibilangin. Ya kan Cilydia straight to the point orangnya ya. Iya. Saya risih, udah langsung Iya. dibilang. Saya dapat yang lain. Oh jadi sebelum ini Iya. dapat yang lain dulu. Dapat yang lain. Cit. Ini Sempat pacaran saya. Tapi yang lucu, Ah. Iya. orang yang ini kan kita kenal juga Iya. dulu. Ah. Terus dia tuh sering Cemburunya. sering banget sebelum pacaran, sebelum dia jadian ya. Dia tahu si Adi deketin saya. Iya. Dia sudah jodohin terus sama aku sama Adi gitu. Cie udah ditungguin gitu kayak gitu. Ternyata jadiannya sama orang itu. Oh. Aku nggak mau gitu. Terus? Tapi Saya jalan 4 tahun sama dia. Wow. 3 tahun deh. lama ya? 3 tahun. Ya lama lah ditinggal kamu. ditinggal gimana orang? Ditolak. Iya, ditolak bukan ditinggal. Ditolak. Ditinggal mah udah diterima Iya, dong. Ditolak. Iya. Heeh. Terus apa namanya? Putus sama dia. Putus. Sama yang 4 tahun ini. Yang 3 tahun Oh, putus. yang 3 tahun ini putus. Udah putus. Nah, terus gimana Udah. ceritanya? Nah, Ketemu. satu kali ada acara tuh yang pantai-pantai tuh di gereja tuh. Ya. Temanya pantai. Pantai tuh baktian. Dia ada saya Pantai lihat. Selatan. Bukan di Nah, itu sini. dia mungkin ya. Jimmy bikin acara hari Sabtu tuh kayak Ah. konser, kayak Ah. pantai-pantai pakai baju pantai, Temanya, tema temanya. pantai. Tema pantai. Iya pakai cap pendek gitu. Nah, ada dia. Saya belaga di sampingnya lah, deketin gitu. Ini baru putus apa udah lama nih? Oh, Baru putus. Udah lama. Oh, udah putus lama mah. putusnya. Udah lama jomblo. Saya juga takut dia takut udah punya pacar kan. Oh. Iya. Belaga nanya nomor telepon lah, iseng-iseng lah, berhadiah. Iya. Nah, waktu dia balik, Ya. kan sempat hilang tuh. Bukan pindah gereja apa? Yang ngungsi lah ibaratnya. Iya. Karena gini, mantannya itu yang dulu cie-ciein saya malah cemburuan banget Iya. sama saya. Oke. Gitu. Jadi akhirnya ya mereka pindah. Pindah Sempet gereja dulu. pindah dulu, iya. Berdua pindah. Berdua, iya. Setelah 3 tahun itu balik lagi. Enggak. Tapi saya pindahnya cuma saya enggak. bandel, saya kadang-kadang suka datang ke sini gitu. Kalau nggak Iya. ketahuan. Nengokin ini. Iya, terus apa ya tadi? Oh, pantai, acara ya. pantai. Terus habis itu ketemu lagi, udah berubah, udah nggak gondrong. Udah nggak gondrong. Nah, udah nggak serem. Kayak CEO. CEO. Udah nggak gondrong pertama, udah lebih bersih. Oke. Dulu kan kumel ya. Kumel. Terus apa Bergaya. ya, lebih atletis. Lebih Enggak atletis. seperti ini. Iya, saya lihat Udah mana six atletis pack ya loh. ya dari tadi. Six pack dulu, six pack Iya. ada nggak sih? Iya, Apa saya four dulu pack rajin, lah. iya. Pokoknya atletis lah. Terus udah lebih bersih. Oh, wah berubah nih orang gitu. Nah, itu Iya. baru ada ketertarikan untuk oh ya udah kalau misalnya dia ngejar Kagak lagi. dong, belum. Nanti belum. Belum. Saya minta nomor handphone. Dikasih gak? Hah? Dikasih Dikasih nggak? dong. Dikasih Oh, ya? dikasih. Nah saya apa nih SMS-nya nih, pembukaannya nih. Iya. Saya iseng lah siang-siang. Waktu itu ada Gunawan tuh kayaknya. Gue mau iseng lah, SMS si Lydia nih. Hai Lid, lagi ngapain? Dibalas nih itu. Dibalas. Saya mulai, wah kayaknya nih boleh nih. Baru dibalas pertama aja udah kayaknya ini boleh nih. Iya gitu. Itu iman ya. Terus gimana tertariknya ketemunya itu karena apa Cilydia? Karena apa yang kau Adi lakukan?
Ya maksudnya tertarik awalnya tuh pengen ya udah deh coba dulu ngobrol gitu karena melihat dia berubah gitu. Berubah. Secara fisik dulu ya. Secara fisik dulu nih. Betul. Jadi artinya kan dia maksudnya bisa ya menjaga diri ya. Ya itu satu ya, penting ya berarti ya. Penting itu buat ya apalagi kalau kita baru kenal kan nggak mungkin tahu nih value-nya apa gitu kan nggak tahu. Jadi ya otomatis yang kita lihat kan pasti di awal adalah spare part depannya dulu nih apa? Casingnya dulu ya. Casingnya dulu gitu. Jadi udah berubah orangnya udah lebih rapi, lebih ya lebih bersih gitu. Ya. Rambutnya terutama ya karena kan dulu gondrong kayak serem ya gitu Iya, ya. Apalagi kalau kita mau kenalin ke orang tua, waduh ini nanti dikirain preman mana yang dibawa pulang ya gitu. Iya. Itu penting banget ya. Penting, gitu. Jadi terus kita juga merasa jadi lebih aman dan nyaman gitu. Ya udah terus dari situ ngobrol ketemu. Dulu saya tuh nganggap tuh kayak kita nggak nyambung karena dia kan sporty banget. Yeah. Sedangkan saya nggak sporty banget gitu. Kalau ngomongin soal sesuatu yang sport saya nggak bisa nyambung gitu, Yeah. nggak bisa ngimbangin gitu. Jadi akhirnya kita baru ketemu ngobrol lagi. Lupa deh ngobrolin apa ya, pokoknya baru pelan-pelan lah gitu. Ngobrolin recehan. Kalau dulu. Hal-hal yang receh maksudnya Iya. kan. Iya. Nah, apa yang membuat yakin jadinya menikah? Setelah berjalannya waktu dong ya, berarti udah pacaran nih Yeah. ya. Udah pacaran, terus saya udah mulai lihat nih, saya seneng sama orang tuh ya. Dulu kan saya masih kuliah ya. Ya, udah kuliah waktu itu. Jadi saya tuh pengennya tuh punya pacar yang sudah bisa menghasilkan. Jangan minta orang tua. Itu dulu ya. Itu dulu. Jadi dia itu harus kerja, Bertanggung jawab ya. bertanggung jawab. Nah akhirnya saya lihat, ternyata dia itu kerja gitu, ada kerjaannya. Ternyata gitu. dia itu kerja. Iya. Ya? Bukan CEO ya, yang pura-pura Bukan. kerja ya. Dulu saya jual tutup botol. Iya. Dijual tutup botol. Aqua. Iya. Iya. Dia kuliah sambil jual tutup botol aqua. Kuliah sambil kerja berarti Iya. ya. Kuliah apa kok Adik? Biasa eskom. Eskom. Kom itu komputer. Komunikasi. Iya. Komputer. Sistem Komputer kok Adik. Iya, tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa buka komputer. Saya aja agak terheran-heran ya. Nggak ada tampang eskom. Komputer mungkin warnet doang kayaknya. Warnet manggil, Mas, ini gimana Mas? Oh yakinnya itu ya berarti ya, Iya, bertanggung jawab. bertanggung Selain itu? jawab. Terus kedua, saya demennya orang yang pekerja keras, Pekerja bertanggung keras. jawab. Terus pas kenalin sama orang tua juga ternyata dia orangnya tuh sangat sopan gitu sama orang tua. Paling bisa Iya, kan. pinter menarik hati gitu loh sama Justru orang gue tua. harus belajar ya. Iya. Bawain martabak gitu ya. Enggak sih. Kadang-kadang itu dari dulu sampai sekarang ya, bawain martabak? Enggak boleh karena papa saya waktu itu udah stroke. Suka ngajak ngobrol. Suka ngajak ngobrol gitu. Jangan langsung naik. Ngobrol dulu dan temenin dia nonton. Belanda. Pinter ya. Kongtai dikit. Iya. Tapi itu skill yang membuat yakin ya kayaknya. Iya. Karena Sayang kan juga saya nih sama keluarga gitu ya. iya, karena pas udah ketemu sama keluarganya, keluarga saya tuh kan rame, satu keluarga tuh 5 orang ya, adik, kakak, Ya. terus ada mama, ada papa. Tapi kalau kita ngumpul makan, hening suasananya. 5 orang tuh padahal ngumpul. Sedangkan ke rumah dia, cuma ketemu bapaknya sama dia, udah rame kayak pasar. Ketemu Jadi- dia sendiri aja udah rame. Udah rame, iya. Jadi kayak, wah gila ini beda banget gitu loh. Beda Maksudnya banget ya. suasananya tuh beda banget gitu. Ya itu sih juga salah satu. Itu juga salah satu bikin yakin ya. Iya. Supaya bisa mengubah suasana keheningan ini jadi Iya, ada lebih ceria, warm, lebih juga, hangat. betul. Itu 2 cukup. Ya pekerja keras, setia, bertanggung jawab, Tanggung ya jawab itu. ya. Kok Adi apa yang bikin yakin? Selain karena boleh nih, lumayan nih, apa tuh? Yang lain? Yang bikin yakinnya itu dari pengalaman pertama kan saya disakitin gara-gara misalnya kekurangan deh ya misalnya. Kalau dulu kan misalnya nih kita nih masih muda nih SMP disakitin sama cowok yang bawa motor. Misalnya. Kita udah bawa motor disakitin sama cowok yang bawa mobil. Oh yang bawa mobil naik pesawat kali pribadi sekarang. Jadi saya ngeliat dia tuh orangnya ya apa adanya. Bukan ada apanya gitu. Oh jadi kok Adi naik apapun? Iya. Kamu percaya nggak? Satu kali saya pernah diledekin loh sama pembantu dia. Sama pembantunya diledekin? Iya diledekin. Apa diledekin apa? Saya udah keren nih pakai blazer. Zaman dulu kan blazer. Beli Kita mau blazer. hadir ke Sweet 17 temen ya. Iya. Wow. Saya nggak bisa bawa mobil. Ya. Iya. Naik motor.
udah rambut rapi, saya nggak pakai helm tuh. Tapi Dari udah- dulu sampai sekarang ya. Konsisten ya. Mbaknya nyeletuk, non udah cantik-cantik naik motor kupret. Oh iya. Si Mbak ini kupret banget nih. Aduh, ya kayak gitu. Itu bercandaan yang Iya. ya biasa tapi nyakitin ya buat Wadi ya. Kayak gitu aja, masa Tapi tetap mau ya. ah Tetap ya udah apa adanya gitu ya Iya. tadi ya. Walaupun naik motor ke Orangnya. acara pesta gitu ya. Dari dulu mah belum ada Grab mobil kayaknya ya. Belum. Belum ya. Belum ada. Ojek mobil kayak belum ada. Angkot paling ya. Angkot ya. Sama ojek. iya. Ojek bukan online, ojek offline. Ojek yang offline. mangkal. Ya. Mobil ber-AC nggak ada dulu yang disewakan kayaknya ya buat. Oh, nggak ada ya Nggak kayaknya ada ya. zaman dulu nggak ada. Kopaja kayaknya nggak ada AC. Nggak ada. Terus yang kedua Taksi dia nggak paling posesif orangnya, saya suka. Kan kadang-kadang dulu kan, buset, baru melangkah keluarnya udah kayak kita di GPS. Mau kemana? Nah, Sama yang Bunyi. sama yang dulu. Bunyi itu, iya. Sama yang dulu. Iya, orang lagi main PlayStation aja bisa tahu. Padahal kita udah bohong-bohong nih. Padahal belum ada CCTV ya. Kayak di otak saya ada chipnya nih kayak di. Tapi kalau Cilidea nggak posesif. Enggak, cuek. Karena siapa yang mau ngambil gitu ya Ci? Bercanda. Sampai sekarang saking cueknya sampai sekarang cuek juga. Bukan cuek dong, percaya. Percaya. Itu berarti ya. Iya. Maksudnya orangnya apa adanya, mau menerima segala hal yang Iya, kok Adi Nggak banyak nuntut punya, orangnya. nggak banyak nuntut. Itu jadinya yakin ya. yakin ya. Orangnya nggak baik nuntut. Biasa kan cewek mesti beginilah begitulah gitu. Iya Ya itu kan kagak. keyakinan kan. Mm-mm. Realitanya pas nikah gimana? Pertama kali ada tantangan yang benar-benar masalah besar yang bisa di-sharingin ke sahabat kepo. Yang misalnya, wah ini sahabat kepo baru 5 tahun menikah, 3 tahun menikah. Apa sih realita tantangan terbesar dalam pernikahan di awal-awal? Koko dan Cici, siapa dulu yang mau sharing? Kamu kan. Aku dulu. Dia mau nyontek jawaban nih kayaknya. Suruh aku dulu. Kalau aku ya tantangan terbesar itu adalah latar belakang keluarga kita beda banget. Ya tadi kan Iya. dari hening sama itu aja udah beda. Mindsetnya juga beda banget. Pola pikir. Pola pikirnya gitu. Kalau mungkin dia kan lahir di keluarga yang semua tuh maksudnya satu hal atau satu masalah tuh semua orang tahu gitu. Kalau di kita tuh ya udah sendiri-sendiri aja Simpan taunya untuk gitu, sendiri simpan gitu buat ya. sendiri gitu. Jadi kalau kita ada masalah, loh kok keluarganya bisa tahu ya, kok cicinya bisa tahu, kok kokonya bisa tahu gitu. Kayak itu yang awal-awal banget ya. Jadi kayak berasa ngapain di-share-share sih Ya, gitu ya, maksudnya. Ini kan urusan kita gitu. Itu Ya. juga jadi masalah. Terus begitu punya anak adalah mindset juga, cara membesarkan anak, mendidik anak tuh juga jadi masalah. Cara kita menghabiskan uang, spendingnya, budgetingnya itu juga jadi masalah gitu. Banyak lah sebenarnya gitu. Tapi yang benar-benar tantangan tersulit di 5 tahun awal, 3 tahun awal, yang paling sulit, Ko Adi apa? Ya. Yang saya pertama-tama punya anak paling. Itu yang paling sulit ya. Heeh, kayak gitu. Kenapa tuh? Kan awalnya kan itu menunda gitu. Nunda. Terus kok kagak jadi nih, jadi stres kalau jadi cowok. Oh, Iya, kadang-kadang. itu tantangannya pengen Tantang- punya anak iya. ya. Di tahun keberapa punya anaknya? Tahun kedua ya. Nunda kayak kesannya lama ya. Iya, nunda kayak 3 tahun. Tahun kedua udah punya anak. 2007 merit, 2029 baru merit. 2009. Ya. 2009. 2009. Ini masih 2020. Jangan ini Maksud dong. saya 2007, Jangan lagi. 2009. Iya. 2 tahun berarti 2 ya. tahun sebenarnya. Berarti kan nundanya enggak kan 2009 lahir, berarti harusnya 2028 udah 2028 lagi. 2008. Tahun, stres. Ini terkontaminasi namanya. Aduh. Tadi kita beda mindset udah mulai satu ya. Iya. 2008. 2008. Jadi sebenarnya pengennya tuh akan mungkin kalau zaman dulu ya, nah mungkin ini juga nih, maksudnya Iya. kayak orang tua kan, Cio. kapan nih gitu loh, maksudnya kayak ada pressure-nya gitu Iya. dari orang tua, kapan nih, jadi orang tuh ngarepin, mungkin orang tua dulu ngarepinnya hari ini merit, besok tiba-tiba udah hamil gitu. Nah sedangkan kita kan pengen menikmati dulu, jadi punya waktu sampai Santai. setahunan gitu kosong, mungkin ada Gabut pressure juga ya? gitu Oh, gitu, ada jadi pressure pressure juga. gitu. Kok belum punya anak udah setahun. Padahal sebenarnya setahun juga Cepet dipikir-pikir ya? cepet gitu Cepet ya. iya. Enggak gimana banget gitu. Tadi saya kaget 2 tahun. Kayak Makanya. nundanya lama gitu 5 Nah, yang tahun, anak 3 kedua. tahun. Nah, anak kedua yang susah. Susah, apa beda 6 Iya. tahun.
Oh bedanya 6 tahun sama Kela. Berguguran 2 Iya. kali. Oh 2 kali seperti itu. Ya, Nah, itu pergumulan terbesar Ko Adi berarti di awal pernikahan ya. Mm-mm. Terus bedanya apa nih ketika ketika belum punya anak tadi 2 tahun, terus ketika punya anak bedanya langsung drastis gak? Lebih banyak berantem ya kayaknya ya. Wow. Waktu awal punya anak. Ya itu karena mungkin cara ngebesarinnya lebih ke latar belakang sih kalau aku bilang ya. Karena kan cara saya mau ngebesarin tuh maunya kayak begini. Nah, kalau iya disiplin maunya. Kalau dari Ko Adi? Wadi itu Nggak karena mau, jangan berisik kayak yang pusing aja bikin maksudnya pusing. dia tuh maksudnya lebih kayak apa ya ngelindungin Iya. banget. Kalau saya tuh justru lepasin gitu loh. Kayak misalnya dulu ya kalau mau berenang misalnya si Kela mau berenang, awas hati-hati gitu. Itu Cici. Orang tuanya Ko Adi. Oh. Jangan awas hati-hati, awas ini, awas itu. Kalau saya ya nggak apa-apa, kasih aja gitu. Terus kalau jalan juga ya udah jalannya kalau dipegangin gitu. Jadi caranya ngedidik tuh beda. Kalau saya dilepas, kalau dia maunya dipegang, ditahan gitu, jangan cepet-cepet gitu. Terus masalah tidur juga kan saya prinsipnya anak 2,5 tahun, 3 tahun udah harus pisah kamarnya gitu. Dia nggak setuju. Maunya jangan nanti gede juga pasti mau minta pisah. Saya bilang nggak bisa, harus dari 2,5, 3 tahun udah harus pisah kamar gitu. Nangis tiap hari si Kela itu. Karena nggak mau pisah dari bapaknya. Nggak mau pisah, nangis saya terus yang diomelin jadinya. Iya, saya yang udah mau tidur nangis terus kesel gitu. Ya gitulah. Ternyata Kela sayang banget sama Ko Adi ya. Dari umur 2 ya. Iya. Itu ya berarti lumayan banyak konflik ya jadinya ya Iya punya banyak anak konflik. ya. Jadi hal-hal kecil jadi besar ya kayaknya ya. Ada gak contoh yang lain hal-hal kecil jadi besar tuh pada saat punya anak, pada saat membesarkan anak. Kalau tadi kan caranya berbeda. Kalau hubungannya tidak dengan anak, jadi kayak kalau adik kecil dia komunikasinya atau apa, ada gak hal kecil yang kayaknya nyebelin karena udah pusing, anak nangis, jadinya tambah pusing juga hubungan berdua jadi nggak akur. Nah kira-kira apa tuh? Dari komunikasi atau dari mana? Menghukum kali kamu. Apa? Cara menghukum anak gitu. Oh itu masih soal anak, tapi Enggak, kalau Koko yang- sama Cici berdua, Yang kita berdua. Kalau Ya. saya sih ya, dia tuh paling kesel kalau saya nganggur. Kenapa? Iya. Karena kalau saya nganggur saya pasti beresin rumah. Kalau saya beresin rumah saya bongkar semuanya. Jadi barang-barang hilang tuh. Kok Adi nyimpen apa emang? Jaket pada hilang. Baju semua kan, Baju. karena gini maksudnya kalau saya tuh prinsipnya pengennya tuh Minimalis ya? iya misalnya udah nggak kepake nih udah keluarin aja, Ya. nanti beli yang baru kan toh ada lagi gitu. Ya. Nah udah nggak kepake keluarin lagi gitu, nanti baru jadi lemarinya cukup Cukup. gitu. Kalau Kok Adi kayaknya Nggak tipe mau yang gitu. menimbun ya. jangan yang ini dikasih pas lagi kapan gitu ya udah, tapi dia nggak dipakai loh. Jadi tapi ini ada nilai apa sentimentalnya gitu Iya, loh. ini Jadi- dulu saya pakai dari SMP. Iya, Iya, saya gitu. tapi SD. maksud saya kan saya nggak buang juga. Ya kita simpannya toh nggak dipakai gitu. Jadi Nggak buang, dijual. Jadi dari barang bekas aja udah ekonomis banget ya. Maunya dijual bukan dibuang ya. iya saya buka thrifting market. Beneran. Nggak, saya kasih mama saya kasih mama saya dia yang iniin. Dia yang jual. Iya Tuker beneran. panci, ditukar panci. Tuker panci, tuker Kayak apa gitu, terserah lah ya. Oh, Gitu. bisa dulu barter masih zaman Iya, barter kayaknya ya. sekarang Nah, juga kesel masih ada jaket kok. saya. Hmm. Bagus, mahal lagi. Saya cariin kagak Ditukar ada. jadinya panci tuh. Waduh, sakit hati tuh. Waduh, Itu saya panci yang kesel. buat setiap kali makan Iya. mie instan loh. Nah itu kalau dari Cilidia, dari Ko Adi apa yang sebel sama Cilidia? Ya itu kan dia Iya. sebel sama saya yang Sebel itu. itu aja. Oke ini kayak liburan sekolah. Aduh, dia pasti mau beresin barang. Iya. Jadi mendingan jangan libur Iya, katanya. jangan libur. Nah, yang kedua, paling kesel aja kok udah beresin lupa taruh barang saya. Iya. Saya tuh maunya udah taruh sini, bukannya berantakan. Udah gue ingetnya di sini. Iya. Dia pindahin. Nah, dia lupa. Nah, gitu. Saya kesel Iya, tuh. iya. Iya, itu sampai sekarang kayaknya. Sampai sekarang ya? Iya. Berarti sekarang seneng dong, karena Cilidia kerja dari jam 7 sampai jam 10 Iya. dan gak ada libur. Ya kan dibilang pas lagi liburan sekolah. Kan jalan-jalan biasanya. Enggak, pasti saya beresin rumah dulu. Ini udah ngomong lumayan panjang nih, dari punya anak, dari konflik personal satu sama lain. Cintanya tambah tumbuh atau gimana sih? Atau malah makin berubah? Rupanya Seiring apa berjalan waktu, cintanya tambah tumbuh atau kayaknya makin sebel
makin apa ya? Ya udah makin cuek aja. Cintanya tambah tumbuh gak seiring berjalan waktu proses? Coba. Ayo, kamu dulu. Kan orang timur nih Kan suka udah suka ikut grogi ini ya, di gereja. mengungkapkan cinta. Apa? Suka udah ikut apa di gereja. 3K. Iya 3K kan. Ya. Jadi kita kan tahu cara apa mengatasi dalam konflik-konflik keluarga gitu. Terus ada tentang apa romantis lah. Ya mungkin suka dipraktekin gitu. Bukan mungkin, suka dipraktekin nggak? Kayak misalnya touring, ada me time. Misalnya kayak dulu kan saya nggak ada tuh hari Jumat mesti pergi sama dia. Oh sekarang ada. Ada buat dia khusus gitu. Meskipun kalau dia komsel ya nggak ada udah. Iya, ganti hari gitu. Jadi tambah tumbuh ya. Iya. Karena ikut 3K juga ya. Iya. Nah, sekalian tuh promosi. Iya. Pokoknya kalau ada apa namanya? Acara ya, Acara. seminar. Nah, itu boleh Kayak tuh gitu. diikutin. Jadi biar kita Rat-rat Pak Sutri waktu itu ikut ya? ikut. Bagus banget rat-rat. Bagus. Ini buat orang belum married boleh ya? Nggak Enggak, boleh. namanya Nggak udah boleh. rat-rat pasangan suami istri. Nggak boleh. Saya belum suami istri nih. Ya, itu juga ada masanya dulu, nggak boleh yang baru-baru menikah juga nggak Yang boleh. baru Harus di menikah nggak atas boleh. 3 tahun ya atau 4 Oh, ada syaratnya ya. Iya. Kalau Cili dia gimana? Tambah tumbuh atau makin berubah? Berubah. Berubahnya gimana? Berubahnya yang gimana? Berubah. Berubah. Karena begini maksud saya, kalau mau dibilang ukuran cinta bertumbuh bingung ya Iya. maksudnya. Kalau saya bilang berubah, cara kita mencintai juga berubah. Iya. Kan dia juga berubah. Berubahnya tuh lebih baik atau Lebih baik. Lebih baik. Nah, jadi maksudnya kita mungkin kalau dulu berpikirnya cinta itu cuman dia untuk aku untuk dia. Asik. Cia. Jadi cuman kalau dia nggak buat aku, berarti dia udah nggak cinta sama aku gitu. Tapi kalau sekarang kan maksudnya kita nggak bisa apa namanya kayak pegangin tangannya terus gitu ya. Udah kita selepas kita harus percaya. Terus juga melihat bagaimana dia berprogres, berubah gitu juga membuat saya jadi apa namanya lebih yakin gitu. Apa perubahan paling signifikan dari Ko Adi? Nggak pulang malam. Dulu Bang Tohib ini. Dulu Dia, Bang Tohib. Bang Tohib pulangnya itu. Kan panggilannya apa Bang? Bukan, Bang Oh, Tigor. Bang Tigor bukan Bang Tohib ya? Bukan. Tigor itu ada singkatannya gak sih? Takut istri. Tapi lu nggak takut istri loh. Itu film suami-suami takut istri yang Oh, badannya iya. gede. Soalnya saya Karena kan nggak badannya nonton. gede. Karena Saya kan badannya nggak gede. nonton. Oh, udah nggak pulang malam kecuali komsel. Iya. Kalau Iya. Cili dia apa perubahan yang paling berasa beda banget dari awal dulu kenal, awal menikah sampai sekarang yang paling beda apa Ko Adi? Dia sih nggak ada berubah, sama aja gitu. Dulu sama sekarang sama, sayangnya sama gitu. Iya, nggak berubah. Ko Adi emang paling bisa ya. Nah, makanya gimana bapaknya coba nggak terenyuh orang Nggak- tua saya. Iya bener juga ya. Nggak Yang berubah. terunya orang tuanya bukan Iya. cicinya kan. Cici kayak flat aja kan. Lihat aja kan dari dulu dan sekarang. Bahasa kasihnya sama aja gitu, sayangnya sama. Apa sih bahasa kasih Cili dia? Bahasa kasih dia? Dia mau ditemenin. Temenin. Iya. Kata-kata nggak mempan buat dia ya. Enggak aja Langsung pokoknya temenin gitu Bisa ya. dia lagi duduk, kita temenin aja duduk. Dia lagi mainin handphone, dia sudah seneng gitu. Me time Bener sih. namanya. Quality time. Quality time. Me time sendiri. Iya, quality time. Quality time. Satu lagi kan biasa ada 2. Ayo. Quality time apalagi dia? Taunya itu aja saya. Taunya itu aja. Iya. Tapi benar ya itu quality time. Quality time. Yang paling tinggi berarti Cili dia. Dia udah tahu bahasa kasih saya, Apa dia sih? nggak praktekin. Jadi boleh diselesaikan dulu berdua. Apa bahasa kasihnya Ko Adi yang Cici nggak praktekin? Udah tahu lah. Udah tahu dia. Kayaknya udah terbuka semua orang tahu. Apa Masa saya kamu masih? nggak tahu? Apa Kamu bahasa nggak kasih? tahu? Give. Give. Oh kasih apa? Kasih waktu, kasih. Bukan, Bukan, kasih hadiah. hadiah. Harus benda. Harus benda. Oh, Iya. Ko Adi itu harus benda. Oh iya bener Materialis- sih. Dia aja ke materialistik. orang sering ngasih barang ya. Iya. Materialistis. Enggak. Maksudnya ya give, harus ada bendanya gitu. Kalau kasih perhatian nggak mempan. Nggak mempan ya. Kata-kata juga apalagi gitu kan. Nggak tahu ya, mempan nggak kata-kata? Nggak. Nggak juga Nggak ya. juga ya. Heeh. Harus kasih kopi ya. Iya. Aduh luar biasa nih ya. Tadi udah lumayan panjang nih sampai menjaga keromantisan, semakin tumbuh cintanya. Kalau melibatkan Tuhan dalam rumah tangga gimana? Bagaimana cara Cici dan Koko melibatkan Tuhan dalam rumah tangga?
Cici dan Koko. Cie, apa kamu? Ya itu dong, apa namanya, Yes, udah mulai dalam nih. berdoa dong sama Tuhan kalau ada masalah, jangan menyelesaikan dengan sendiri itu gitu. Terus suka berdiskusi dulu, terus kita doain gitu. Kadang-kadang saya selalu bilang kayak kemarin gitu tentang di sekolah, lu doa dulu deh, jangan tergesa-gesa ngambil keputusan gitu, libatkan Tuhan gitu. Yes. Iya. Kadang-kadang kan sesuatu apa yang kita pikirkan belum tentu baik gitu. Iya. Belum tentu sesuai kehendak Iya. Tuhan juga ya. Kalau Cili dia? Sama sih, tapi kan prinsipnya adalah kalau kita udah punya hubungan pribadi sama Tuhan, Yeah. kita bersateduh, kita ibadah, kita ikut komunitas, kita juga sering ikut bukan parenting, kayak seminar, workshop atau apapun lah ya. Memperlengkapi diri. Iya, memperlengkapi diri. Jadi nggak boleh kita nggak praktek gitu. Jadi kita harus Nggak praktek. boleh kita nggak praktek. Harus kita praktekin. Meskipun pada saat praktek kita gagal, ya. Nah, cara melibatkan Tuhannya itu ya itu kan dalam segala hal kita tanya dulu sama Tuhan. Tapi kalau prinsip saya sih, saya juga berpikir begini ya. Di Alkitab tuh udah jelas gitu bahwa yang jadi kepala keluarga itu kan harus suami, ya. Kalau saya harus submit gitu sama suami gitu. Nah, suami saya ini udah Kristen, suami saya tuh udah takut sama Tuhan. Yeah. Jadi kalau memang dia bilang enggak, ya saya belajar untuk submit gitu. Ya kayak yang kemarin kita ada diskusin soal ya pekerjaan lah gitu. Nah dia bilang udah kamu doa dulu. Padahal dalam hati tuh, aduh udahlah please lah, aku pengennya ini aja, udah tahu nih gitu. Karena kamu nggak tahu di posisiku nih, aku begini gitu. Tapi dia bilang udah kamu doa dulu, dia kasih masukan segala macam. Ya udah, aku doa sama Tuhan tuh maksudnya kalau memang ini jalannya Tuhan, tolong lembutkan hatinya. Ternyata tidak. Ya sudahlah. Ternyata tidak. Saya tunduk. Jadi tetap sabit ya. Ya. Ya Mantap. gitu sih. Berarti Apa nih speechless? maksudnya saya speechless ya. Di balik Cili dia yang dominan ya, tapi tetap ada sisi sabitnya ya kalau di rumah ya. Iya. Sangat luar biasa. Kalau mendidik anak gimana? Mendidik anak dalam jalan Tuhan tuh siapa sih yang bad cop-nya, siapa yang good cop-nya? Maksudnya siapa yang lebih, ayo baca Alkitab atau ayo ke gereja atau udahlah istirahat aja, telat-telat dikit nggak apa-apa. Saya bad cup, Bad cop-nya. Kalau Kak Adi? good cup. Good ya. cop pasti sih. Karena ya dari latar belakang keluarganya gitu. Mungkin dari sana sih. Gimana? Salah satu contoh praktek ya dalam mendidik anak dalam jalan Tuhan? Ya maksudnya kalau saya sih sampai dibikinin jadwal ya. Ya, Ya. saya punya sepupu saya punya jadwal sateduh, jadwal apa? Enggak, maksudnya Kayak dulu retret ya. tiap hari ya. Enggak, ada checklistnya mereka. Ada checklistnya mereka. Ya. Checklist. Iya, checklist. Jadi mereka harus ngapa-ngapain aja gitu. Jadi harus di checklist gitu. Terus ada rewardnya juga gitu. Nah biasanya sih tapi kalau untuk yang bentuknya ibadah kepada Tuhan gitu, biasanya kita selip-selipin itu kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol di mobil, terus kasih masukan-masukan gitu ya, berupa itu sih. Nah Ini terus kalau masalah ibadah malah anak saya yang lebih ini getol. Ayo jangan telat, jangan Iya telat. jangan gitu telat, ya. jangan telat gitu. Diomelin terus saya. Iya. Kenapa kok Adi yang diomelin? Papi yang lama ya. Gitu. Emang paling lama kok Adi kalau dalam Kagak. persiapan? Dia orang mandinya lama. Nggak, kan dia yang terakhir, karena dia selalu yang posisi Karena dia paling terakhir. Gitu. Padahal dia cepat mandinya tapi gara-gara itu. Kalau kok Adi gimana mendidik anak-anak dalam jalan Tuhan? Salah satu contohnya. Ya suruh dia itu ya saat teduh gitu, rajin ke gereja gitu, kayak gitu paling. Ya sama kita kasih contoh. Iya, lah. kasih contoh. Kasih contoh. Apalagi kan anak saya cewek semua. Iya. Apa tuh kesulitannya? Ya takut aja zaman sekarang kan gitu ya, zaman sekarang kan takut ya. Ya. Ya kalau dia takut akan Tuhan, kita ada nilai plus dikit dah gitu. Ya. Segala sesuatunya gitu. Ya sama kalau kita setiap kali doa ya, paling Iya. doanya itu selalu biar anak-anak kita itu takut sama Tuhan. Karena kan kita nggak bisa 24 jam ngawasin Iya. mereka gitu.
mata kita nggak di mana-mana gitu. Berarti setiap malam doa bareng nih? Nggak setiap malam sih ya. Setiap malam ya? Nggak. Bulan sekali. Terus akhirnya disuruh seminggu sekali. Dijadwalin ya? Iya, emang dijadwalin. Oh dijadwalin buat Iya. doa bareng-bareng ya? Iya, Setiap dijadwalin. Setiap awal bulan. Oh, kayak rapat evaluasi. Udah. Iya. Oh, itu salah satu langkah ya. Mungkin dari seminar atau dari ikut-ikut. Enggak sih, komitmen saya. Komitmen pribadi Tapi ya. sejak ini Cowboy kan suruh di Komsel bilang Mesbah keluarga. mesbah keluarga mesti tiap hari tapi nggak perlu komplit. Hmm. Iya, Lydia kan ngajar sampai jam 10 tuh. Iya. Koko Gimana udah mau ngantuk. mesbah? Bukan, saya mah nggak ngantuk. Anak-anak udah tidur. Anak-anak kan udah Iya, tidur. benar sih. Kata Cowboy nggak perlu komplit. Komplit. Adi aja yang jalanin gitu. Ntar mau dipraktekin. Wis, luar biasa. Oke, mungkin ini udah sampai di penghujung. Coba dong kasih pesan untuk pasangan yang baru mau menikah atau yang sudah menikah gitu ya. Kira-kira dari love story-nya Cici dan Koko yang bisa diambil oleh para pasangan yang baru mau menikah kayak saya contohnya atau sahabat kepo yang di rumah. Kira-kira dari Ko Adi dulu apa kok? Yang pertama tuh jangan banyak nuntut. Iya, yang kedua menghargai. Menghargai. Iya, gitu. Seringkali kan zaman sekarang orang banyak nuntut. Mm-mm. Iya, apalagi lihat medsos. Wah, pacar gua nggak kayak si A nih. Nah, nuntut dia. Terus cowok kita udah dilakukan sesuatu, payah segitu aja. Gitu. Seringkali kan jadi perbedaan gitu. Gitu. Maksud saya jangan banyak nuntut sama menghargai aja. Menghargai. Iya. Dari Cili dia. Kalau dulu zaman kita katekisasi ya, Iya. disuruhnya begini, saya lupa dulu Cowboy atau siapa yang bawain, kayak Cowboy lah. Cowboy ya, Iya, Cowboy masa ya, siapa? ya Cowboy yang bawain katanya, suruh cari 10 persamaan 10 persamaan. pasangan kita. Dulu gampang banget Bang, kita nyarinya. Satu. Dulu ya. Sekarang udah nggak sama-sama. Sekarang nyari kemarin nyari berapa? 5 aja bingung loh. Bingung Iya. karena kita berubah ya kan, kita Kopi sama dong. ngopi ngopi itu udah nambah. Motoran Satu lagi. sama dong. Motoran, traveling ya, suka Traveling. traveling. Nah, apalagi ya? Eh, Kan bingung. Soalnya cuma dua. Bingung. Nah, Karena iya. gue seringnya motoran Sama ngopi gitu. mau ngopi kan. Iya, kayak kulineran dulu. Kuliner. Dulu mungkin suka nih. Dia sekarang masih suka kuliner. Saya udah nggak terlalu. Iya. Ya, Jadi karena kan mau berubah. kuliner Kan? apa jam 10 malam? Enggak, maksudnya kayak udah Kuliner nggak. goib. Kayak misalnya mau keluar Sabtu Minggu pun kalau nanya mau makan apa kayak udah nggak passion lagi gitu. Kalau dulu kita cobain ini, kita cobain itu gitu. Sekarang udah enggak gitu. Jadi berubah terus ya. Jadi Berubah terus. ya itu ada poin benernya karena dulu kalau nyari 10 persamaan tuh gampang, Yeah. sekarang nyari tuh bakalan jadi susah. Jadi sebaiknya sih kalau waktu awal-awal baru mau kenalan cari sebanyak mungkin. Kalau bisa jangan cuma 10, 20, 30 listnya. Hal yang sama. Iya, Karena hal yang sama akan berkurang otomatis dengan sejalannya waktu. Nah, nanti itu bisa jadi masalah juga. Salah satunya ya. Tapi buat yang mau menikah juga itu pertama kita jangan mengharapkan orang lain untuk melengkapi kita, membahagiakan kita. Balik Karena- lagi ke yang iya, pertanyaan pertama ya. Karena kalau kita mikirnya kita akan bahagia sama dia, kalau nggak bahagia gimana? ya. Gitu kan. Jadi lebih baik kita bahagia dulu. Kita udah merasa mindful, udah apa ya namanya? Cukup. Udah cukup. Ya udah enough, kita udah oke. Apa yang saya Utuh ya. udah utuh ya, betul. Terus baru kita mulai ke jenjang pernikahan. Nah, pas jenjang pernikahan pun kita harus juga buka hati untuk terus diperlengkapi. Kayak yang kemarin khotbahnya kan ada pisau, Saling besi menajamkan. menajamkan besi. besi, ya kan. Nah, sama sepanjang jalan kenangan ini ya Yes. kita saling Bergandengan tangan. saling menajamkan ya. Kadang-kadang benar-benar jadi Berantem tajam, betul. Betul. Tajam dari omongan tajam, dari tatapan mata tajam, dari tindakan tajam, tapi ya Asal ya, jangan omongan ya. Enggak. omongan juga tajam. Omongan juga tajam ya. Heeh. Apalagi Cili dia ya. Tajam silet. Kamu tidak tahu saja. Saya sangat tahu. Saya sering ditajamin. Iya. Ya gitu sih, maksudnya ya jadi buat yang mau menikah jangan mencari kebahagiaan dari pasangan gitu. Terus kita harus membuka diri dan siap untuk terus menerus diperlengkapi, diubahkan ya gitu.
Terus apa lagi ya? Kalau yang sudah menikah ya saya nggak bisa banyak. Kalau yang sudah menikah ya saya nggak bisa banyak komen ya. Maksudnya untuk kalian yang mungkin sedang menghadapi masalah ya dalam pernikahan, jangan pernah mengambil keputusan saat dalam amarah. Itu yang paling penting. Jadi ambil waktu dulu. Nah, karena kita juga dulu pernah punya masalah besar banget dan kita nggak buru-buru. Saya doa puasa dulu gitu untuk mengambil keputusan yang tepat dan kasih waktu buat masing-masing gitu. Ya paling itu terus terus melibatkan Tuhan gitu. Yang paling penting juga adalah kita humble, harus mau lah gitu. Maksudnya kita nggak selalu benar kok gitu. Pasangan kita juga nggak mungkin bisa benar terus gitu. Yang paling benar itu Tuhan gitu. Jadi kita acuan kita tetap harus dari firman Tuhan gitu. Mantap, full daging hari ini. Senang banget ngobrol-ngobrol. Bersyukur saya ikut Kana. Saya juga bersyukur. Ya, bersyukurnya gini. Apa bersyukur ya? Mau iklanin Kana kami nih. Wih, udah banyak. Bukan, saya punya pemimpin. Dia tuh doain anak-anak saya. Iya, Koboi. Setiap itu anak siap semua. Gitu. Sampai ditanya sama Albert, Koboi setiap hari doain. Iya. Doainnya gimana? Satu-satu sebutin. Kalau kayak saya pasti bilang, Tuhan sama kayak kemarin. Doanya panjang kan? Aduh, syok saya. Tuhan sampai kemarin. Karena belum dijawab ya. Enggak, bukan. Doain satu-satu loh keluarga lo. Saya salut sama ketua Kana saya gitu. Gembala jemaat juga. Iya, gembala. Iya. Makanya ikut Kana, Bi. Ngomong ke kamera. Ikut Kana. Ikut Kana. Kita dari kemarin keluarga dan komunitas ya, karena fokus gereja kita kan tahun ini juga keluarga dan komunitas. Iya. Bagus ikut Kana. Buat bapak saudara juga yang mungkin ya dengerin podcast ini tadi kayaknya penasaran sama cerita-cerita hidup Cilidia sama Ko Adi, mereka tersedia kok buat bapak saudara. Tapi tidak 24 jam karena denger sendiri tadi kan 7 sampai 10 gitu ya. Cuma mereka orang yang terbuka lah ya, kalau mau nanya, kalau mau apa. Aku aja kemarin nanya jalur touring ya. Iya. Meskipun sesat ya jalur touring itu. Tapi itu kayaknya harus dibiasakan ya. Kita yang belum menikah, bapak saudara yang misalnya ya mau bertanya wisdom, hikmat-hikmat tentang hubungan atau apa ya, silakan bisa bertanya, silakan bisa ngobrol gitu ya. Kayak hari ini kita ngobrol dengan Cilidia dan Ko Adi, banyak yang kita bisa ambil dan bawa pulang. Dan kiranya nggak hanya di podcast, tapi juga di kehidupan berkomunitas kita ya. Karena kita dulu satu komsel ya. Saya mendengar kayak lebih banyak juga ya daripada ini ya. Ya, kiranya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast-podcast berikutnya. Saya thank you dulu buat Cilidia dan Ko Adi. Nantikan obrolan penuh motivasi dan inspirasi berikutnya di Kepo bersama MC-MC atau juga host-host yang lainnya. Saya Gabriel Pelamon, Adi, Lydia. Mengucapkan Happy Valentine Dan Happy Valentine. Kyohi Pacoy. Dadah. Ini kepo Keting Podcast. Kepo Keting Podcast.